samping saya terdapat pohon pepaya yang terserang hama kutu putih dengan nama latin Paracoccus marginatus dengan ciri yang ditandai adanya koloni putih di permukaan bawah daun dan sekitar tulang daun. Apabila hama ini terus dibiarkan, akibatnya pohon menjadi kerdil dan malas berproduksi. Serta daun tampak menguning dan sebagian daun tampak mengeriting. Adapun cara pengendalian hama kutu putih ini dengan cara penyemprotan pestisida berjenis insektisida yang mengandung bahan aktif fipronil yang dapat menyerang lambung dan saraf pada serangga sehingga mengakibatkan kematian pada serangga tersebut. Dengan menyemprotkan pada bagian permukaan bawah daun yang terkena hama ini, dan sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan sore hari agar terhindarnya dari penguapan yang berlebihan. Memahami mekanisme cara kerja pestisida pada tumbuhan. Pestisida. Pestisida berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu pest yang berarti organisme pengganggu tanaman atau hama dan side yaitu mematikan atau racun. Pestisida adalah substansi kimia atau bahan kimia, campuran bahan kimia atau bahan-bahan lain yang bersifat racun dan bioaktif yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama, baik insekta, jamur maupun gulma. Pestisida bisa juga disebut sebagai bahan yang beracun yang digunakan untuk membasmi organisme hidup yang mengganggu tanaman, ternak, dan sebagainya. Pestisida terdiri dari bahan aktif, bahan pembantu, dan bahan pembawa. Bahan aktif adalah senyawa kimia atau bahan lain yang memiliki efek sebagai pestisida, biasanya berbentuk padat, cair, dan gas. Bahan tidak aktif terbagi menjadi dua, yaitu bahan pembantu dan bahan pembawa. Bahan pembantu atau adjuvant adalah bahan pembuat, bahan pengencer, bahan perekat, dan sebagainya. Bahan pembawa atau carrier merupakan bahan untuk menurunkan konsentrasi produk pestisida, bisa berupa air, minyak, dan sebagainya sesuai dengan cara penggunaan. Cara kerja pestisida yang pertama ada non-sistemik, contohnya diazinon 600 EC, Nuvec 200 EC, dan lain-lain. Yang kedua ada sistemik, contohnya Regen 0,3 G dan lain-lain. Yang ketiga ada transmilar, contohnya Curaron 500 EC dan lain-lain. Racun non-sistemik pestisida ini jika disemprotkan ke tanaman hanya akan menempel pada bagian luar. Pestisida non-sistemik tidak dapat masuk atau tidak diserap oleh jaringan tanaman. Residu hanya terjadi pada bagian luar tanaman dan tidak tahan lama karena mudah tercuci air hujan. Racun sistemik pestisida yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke bagian-bagian tanaman lainnya. Pestisida yang disemprotkan ke tanaman akan menempel pada permukaan tanaman dan diserap melalui stomata, meristem, akar, dan lentisel batang. Racun transminar
Pestisida sistematik lokal hanya akan menembus jaringan daun atau efek translaminar dan tidak dapat ditranslokasikan ke jaringan tanaman lainnya. Hama akan mati jika memakan permukaan tanaman yang teresidu, dan hama yang bersembunyi di balik daun akan mati jika memakan bagian bawah daun tersebut. Berdasarkan cara masuknya racun ke dalam tubuh serangga, yang pertama, racun perut atau racun lambung adalah pestisida yang membunuh hama dengan cara masuk ke dalam pencernaan makanan melalui bagian tanaman yang dimakan. Yang kedua, racun kontak. Jenis pestisida ini akan membunuh hama jika mengenai langsung ke tubuh hama tersebut. Pestisida masuk ke tubuh hama melalui kulit, mulut, atau trakea hama tersebut. Hama akan mati jika tubuhnya bersentuhan langsung dengan pestisida tersebut. Yang ketiga, racun pernapasan. Pestisida jenis ini akan membunuh hama jika partikel mikropestisida yang melayang di udara terhirup oleh alat pernafasan hama tersebut. Kekuatan membunuh dan residunya tergantung jenis bahan aktif dan dosis yang digunakan. Contohnya, racun perut atau racun lambung. Contoh produknya Dipel WP, Rajan 03, dan lain-lain. Yang kedua, racun kontak. Contoh produknya Marsal 200 EC dan Matador 25 EC. Yang ketiga, racun pernapasan. Contoh produknya Cinobrom 98 LG, Pegasus 500 EC, dan lain-lain. Apa untungnya mengetahui mekanisme kerja pestisida? Dengan mengetahui cara kerja atau mekanisme kerja pestisida, kita akan tahu bahwa yang pertama, pestisida sistemik atau sistemik lokal. Pestisida ini efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman yang ada di dalam jaringan tanaman. Misalnya, hama penggorok daun, penggerek batang, atau penggerek buah. Yang kedua, pestisida kontak atau pestisida sistemik dan lambung. Pestisida ini efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas tinggi seperti belalang, kutu gajah, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan, kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau terbang, dan beberapa waktu kemudian akan kembali. Dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu. Untuk jenis hama ini efektif dikendalikan dengan pestisida dengan efek residu yang lama. Selanjutnya, pestisida racun pernafasan. Pestisida ini efektif digunakan untuk mengendalikan hama mobilitas tinggi karena walaupun tidak terkena secara langsung, hama akan mati jika menghirup partikel mikro pestisida yang terbang di udara. Selanjutnya, pestisida sistemik lokal. Pestisida ini dengan efek transminarnya cocok digunakan untuk membunuh hama yang suka bersembunyi di balik daun. Dengan demikian, tentang jenis-jenis pestisida yang dibedakan berdasarkan cara kerja atau mekanisme kerjanya.